Karena Allah boleh bersumpah atas semua nama makhluknya, tapi tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Jadi mau tenang sal tiang niki sumpah aku cinta padamu demi bulan. Dek aku dek nang awakmu iki, Dek. Demi ayahku. Ndak boleh. Ya no, ndak boleh begitu. Tapi harus menyebutkan atas nama Allah. Kalau Nabi Muhammad istimewa caranya. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Loh kan asik. Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak apa-apa. Demi dirimu yang jiwamu di tangannya, tidak apa-apa. Demi ayahku yang nyawanya ada di Tuhanku, tidak apa-apa. Boleh, karena kembalinya ke Gusti Allah. Tapi kalau demi jiwaku, tidak boleh. Aku mencintaimu demi bulan. Ada lagunya itu. Dulu saya masuk ke satu tempat orang seperti orang kulaan begitu, di setelno musiknya demi ini sak ono ya. Iya, demi segala macam sudah, demi bulan, demi kelelawar, demi apa. Akhirnya apa? Kalau orang sudah terbiasa dengan begitu, dia akhirnya semua ini dianggap sama dia. Padahal demi itu hanya kepada Allah. Ini wawul qasam, waw yang untuk sumpah. Wal qamar wal laili id adbar. Dan ketika malam sudah mulai jadi terang, adbaro, sudah mulai mundur, sudah mulai hilang. Berarti sudah mau datang subuh. Sudah mau datang subuh. Wal laili idza adbar. Was subhi idza asfar. Dan jika dan jika malam itu mulai lewat dan jika subuh sudah mulai terang. Wasubhi idza asfar. Asfar itu kalau dari bahasanya asfar itu asfar itu dia semakin terang, ya toh? Semakin terang. Jadi sudah kira-kira 5:30 gitu. Itu subuh itu kan macam-macam. Ya toh? Ada momen di mana setelah subuh itu tidak boleh sholat. Ya, kecuali kalau sholatnya sholat wajib. Misalnya setelah sholat qadha boleh. Ya, karena itu wajib hukumnya. Ya toh. Tapi sholat sunnah tidak boleh. Usolli sunnatal subhi al-ba'diyah. Lah, kan aku kok ngidul ya. Ya, pokoknya ngaji di Zabi Nurliman itu ngidul, Pak. Jadi di sini juga ngidul. Mengidul. Begitu ceritanya. Nah, sehingga dikatakan dan subuh jika sudah mulai semakin terang. Innaha la ihdal kubar, ya toh. Sesungguhnya yakni naru jahannam la ihdal kubar adalah salah satu bencana yang sangat besar. Ini azab sakor. Nadhirun lil bashar sebagai peringatan. Nadhir itu peringatan. Mundzir pemberi peringatan. Jadi orang kalau namanya mundzir itu berarti si pemberi peringatan. Mundzir. Bashir itu pemberi kabar baik. Ya, bashir. Kalau Basri lain lagi. Bashir itu memberi kabar gembira. Kalau Basri atau Bisri karena gitu. Kalau Basri itu berarti orang-orang yang aslinya dari Basra, dari Irak. Ya. Imam Hasan al-Basri karena dia dari Basra. Basra itu Irak. Nah, kalau dari sini misalnya Agung Al-Kautsari. Telogo ya. Nah, begitu. Nadhir liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Ini adalah satu perintah bagi siapa yang mau maju atau mau mundur. Sampai di Al-Qur'an surat Kahfi juga Allah mengatakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Kalau mau berimanlah, kalau tidak mau ya kufurlah, enggak apa-apa. Nanti yang kufur diadab. Sampai seperti itunya. Saking Allah itu kuasanya atas segala hal yang diberikan oleh Allah. Jadi bebas. Allah itu bebas. Ya, yang rugi menungso nih. Seseorang itu akan tanggung jawab dengan konotasi yang negatif, ya. Kecuali al-illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Di sini disebutkan bahwa kecuali golongan orang-orang yang baik. Ya. Semua orang akan tanggung jawab. Orang-orang itu akan tanggung jawab. Semoga kita tidak minta tanggung jawab. Semoga nanti Allah itu kalau waktu kita maju itu Allah tidak minta kita tanggung jawab. Jadi kita maju ke Gusti Allah, mesti kita lebokno hati hisab. Amin ya rabbal
Kita berharap seperti itu. Berharap agar Allah masukkan kita itu tanpa hisab. Tidak boleh orang, oh hisaban masuk dulu, pokoknya aku pangerannya pasrah. Tidak ada pasrah. Mau dihitung apa kita? Dihitung ya remek. Ya, pasti remek. Jangankan ke Allah yang maha sari'ul hisab, maha menghitung. Kita aja kena tilang sama polisi di pinggir jalan, pasti ada yang kena. Spionnya bagus, rating hidup, plat bagus, platnya itu masih asli, tanggalnya belum mati. Karena suruh nyanyi Indonesia Raya, Pak. Ayo, tak bisa nyanyi kena. Dulu begitu dulu, sekarang sudah enggak. Ya, begitu. Kena kok, sama manusia aja kena. Orang itu kalau dikejar lama-lama kena. Gigi bebek. Sampai seperti itu. Apalagi Allah, ya pasti kena, ya toh? Pasti kena. Ya, mereka nanti kata Allah fi jannatin yatasaalun. Di dalam surga mereka akan saling bertanya, omong-omongan. Ketemu nanti. Ya, fi jannatin yatasaalun. Saling tanya satu sama lain. Itu keistimewaannya. Kalau di sini rokok bisa kau bertakon-takon, ndak kau ngerasa no takon. Loro alik. Iya. Ndak sampai gitu. Nggak kok bertanya satu sama orang lain. Mereka cuma mikir gimana saya bisa keluar dari sini. Dan setiap mereka itu akan keluar, tarik lagi masuk. Dan begitu terus. Dan bayangkan kalau ya tidak beriman. Itu selamanya. Selamanya ya Allah. Ya, kalau ini disebutkan bahwa orang-orang itu di dalam surga akan yatasaalun, saling bertanya. Ya apa kabari? Gimana ini begini? Ya ini begini. Begitu. Di antara pertanyaan mereka, anil mujrimin. Tanya tentang orang-orang yang berdosa. Ya, tentang orang-orang yang berdosa. Nanti mereka akan saling silaturahmi. Di surga itu ada silaturahmi. Makanya silaturahmi di dunia itu menambah banyak kebaikan. Tapi kalau di surga nanti orang-orang saling silaturahmi. Dan gampang sekali kalau silaturahmi itu. Kepingin langsung ketemu. Karena kalau berangkat dulu, tidak bakal sampai. Jadi nanti itu kayak seperti ding, metu di omai sopor, ding begitu. Langsung ketemu sama begitu. Karena kalau perjalanan dulu, gimana bisa sampai? Kalau dibayangkan dengan perjalanan dunia itu gimana caranya? Mau ngelangit, luasnya satu orang itu kadang-kadang dengan orang lain itu luasnya seperti bumi langit ini. Punyanya satu orang. Langit bumi itu punya satu orang. Nah ya apa kalau mau ke tempatnya satu? Aduh, suwe Pak. Dikasih langsung ketemu kalau kangen itu. Ketemu. Tapi ya jauh terus. Orang, kaget aku ya. Orang ini terus sih, ini kerasan kan. Nggak ada begitu ya, ahlan wa sahlan. Nggak ada gitu, nggak ada. Kata nggak kuat itu nggak ada. Ya, dan tidak bisa saling jadi saling asik, saling enak. Nggak ada, gak enak itu nggak ada. Nah ini diantaranya mereka akan saling bertanya tentang orang-orang yang buruk. Ya, dikatakan masalah kakum fi sakor, apa yang menjadikan kamu ditaruh di sakor. Sakor itu neraka yang paling panas, ya toh. Allah sudah mengatakan tadi di dalam surat di ayat 26, Allah sudah mengatakan untuk si Walid bin Al-Mughirah yang sudah kita bahas, yang pernah nginjak lehernya Rasul ini, dan dia yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatannya Nabi, sihir, hipnotis. Allah mengatakan di ayat 26, sauslihi sakor, tak masukkan sakor sama saya. Ya, saya masukkan ke dalam sakor. Sakor ini neraka yang saya bilang disebutkan oleh Allah, lawahatun lil bashar la tubqi wa la tadar. Habis orang. Dan neraka yang lain curhat kepada Allah, ya Allah, panas ini sakor ini. Neraka itu tidak tahan karena panasnya sakor. Jadi sakor ini legendnya neraka. Jadi neraka paling top itu sakor. Bagi siapa sakor? Satu diantaranya bagi orang-orang yang sangat berat dosanya. Musuh-musuh Rasul yang sampai Allah aja mengatakan, Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya. Allah mengatakan, biarkan saya dengan satu yang saya ciptakan ini, biar saya sendiri sama dia, tak urus diri sama saya. Yaitu Walid bin Al-Mughirah yang mengatakan Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu hipnotis dari Nabi Muhammad. Dia tidak bisa nulis, tidak bisa baca, bisa bawa seindah ini hipnotis, kamu kena kamu. Karena banyak orang terdengar surat Al-Quran masuk Islam. Seperti Sayyidina Umar kan begitu. Begitu mendengar ini, kaget ya.
sekarang seperti itu dulu. Kalau kita ini yang mungkin terlalu banyak lodeh mungkin, jadi kerungu Quran itu kayak biasa. Kerungu Quran sebenarnya, padahal Quran itu kalau didengarkan oleh orang-orang yang akan mendapat hidayat itu sesuatu yang sangat istimewa sekali. Kalamullah ya kan, firmannya Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan nanti Walid bin Al-Mughirah talabun sakor. Di bawah Allah mengatakan bahwa orang yang dimasukkan sakor siapa di antaranya? Qalu lam nakum minal musallin. Kita orang-orang yang tidak sholat. Bayang no, beratnya azabnya orang tidak sholat disatukan sama Walid bin Al-Mughirah. Saking bencinya Allah sama orang yang tidak sholat. Ya. Sampai Allah mengatakan biarkan saya sama yang satu. Biarkan saya sama yang satu. Saya kasih rezeki, dan dia berharap ini dia menginjak-injak Al-Quran saya, menghina Al-Quran saya, mengatakan Rasul saya begini, bahkan pernah menginjak Rasul ketika sholat di lehernya, dia akan saya masukkan sakor. Orang tidak sholat, tak lebih sakor. Kan satu grup berarti. Kalau di WA itu satu grup ini. Bayang saking beratnya orang tidak sholat. Dan kalau orang sholat langsung diangkat derajatnya Allah. Kalau tidak sholat langsung jatuhnya itu luar biasa. Makanya kasihan sekali. Kasihan sekali orang yang tidak sholat itu, sangat kasihan. Jangan kasihan ke hal-hal yang sifatnya pekerjaannya bermasalah, itu masih tidak terlalu kasihan. Ya, masih tidak terlalu kasihan. Satu ulama ketika anaknya meninggal, kalau saya tidak salah Al-Habib Abdullah bin Nusim bin Tauhid, ketika anaknya meninggal, orang-orang datang nangis semua. Beliau ya sedih, nangis. Cuma dia lihat hadirnya, ini wali besar. Kenapa kalian nangis? Kalau saya kehilangan sholat subuh jamaah satu kali, kamu nangis gini kepada saya. Kamu pantas nangisi saya. Kalau saya tidak sholat satu kali, tangis saya seperti ini. Kalau anak mati itu pasti. Kalau orang tidak sholat berarti Allah tidak mau sama dia. Ya, banyak yang begitu. Ada apa kamu nangisi keluarga saya yang meninggal? Biasa ya. Pasti mati nih. Tapi kalau satu orang tidak sholat, itu yang mesti ditangisi. Kenapa? Karena disamakan dengan Walid bin Al-Mughirah. Ya, dikatakan masalah kakum fi sakor. Kenapa kamu ditaruh di neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kita dulunya tidak pernah sholat. Waktu di dunia tidak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kita tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kita ini yang pernah ya biasa untuk nakhudu itu seperti berbincang dengan orang-orang yang batil. Kumpul, ngobrol, riba, mencanangkan satu hal yang buruk, meremehkan orang, ya, menghina kepada Allah, membuat bercanda kepada agamanya Allah, kumpul dengan orang yang tidak baik. Karena apa? Karena di ayat berikutnya Allah mengatakan kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kita ini dulu mendustakan ini. Hari ini kita dustakan, hari kiamat kita dustakan. Oh, teman, nanti kiamat. Ya, muslim ada yang begitu. Kalau orang non muslim kan biasa sudah. Kita tidak bahas ya. Muslim maksud saya, ada yang begitu. Yang mendustakan hari akhir, hatta atanal yakin, sampai akhirnya datanglah keyakinan kepada kami. Saking nyeselnya orang-orang yang ada di neraka. Ya, itu jadi wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi keberkahan, keselamatan. Ya. Yang membuat Rasulullah beruban itu ya ayat-ayat seperti ini. Jadi Rasulullah itu kan beruban, jumlah ubannya itu di satu riwayat 16, riwayat yang lain mengatakan ubannya Rasulullah itu 17. Ya. Itu karena baca ayat azab. Ya, Rasulullah kalau baca ayat azab itu Rasulullah sampai beruban rambutnya. Karena saking takutnya umatnya kena. Karena Rasulullah tahu, neraka itu tahu Rasulullah. Waktu Isra Mi'raj kan lihat sudah. Jadi makanya Rasulullah kalau baca surat Hud, surat Waqiah itu, sampai kata Nabi, saya tuh kamu sudah beruban ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iya, tapi yang membuat saya beruban ini bukan karena tua, karena mikir umat. Karena apa? Saking beratnya azab di yaumil qiyamah itu. Orang yang bahas saja tentang akhirat itu masih takut nanti di sana. Apalagi yang tidak bahas. Karena banyak orang alergi dengan bahas akhirat. Ya, semakin sering semakin
dalam membahas akhirat, husnul khotimah, meninggal. Itu insya Allah akan diberi akhiratnya itu lebih mudah. Begitu. Karena satu tempat yang kita belum datang, tapi kita bisa mempelajari, ya hanya di sini. Nah, kalau yang sering saya sampaikan, alam rohim, tidak bisa kita mempelajari alam dunia. Tidak sempat. Kapan? Jangankan alam rohim. Kita waktu umur setahun aja, apa lali? Apalagi masih di dalam perut. Nah, kalau dari alam rohim ke alam dunia, kita tidak bisa mempelajari itu. Tapi dari dunia ke akhirat, itu bisa dipelajari. Ya di sini saja. Tidak bisa nanti mlebu kuburan ngaji. Majelis maulid wa ta'lim darul kubur. Ya. Al-amwat. Tidak bisa. Ya, waktu di sini ngajinya. Jadi bahas tentang akhirat. Ya, jangan dibahas tentang neraka terus. Karena Rasulullah sudah mengatakan, basyiru wa la tunafiru, beri kabar gembira, jangan diberi kabar-kabar yang menakutkan. Tapi kalau sudah orang ngaji seperti ini, jangan ya, oh jadi kayak kabar gembira doh. Kabar gembira itu bagi orang-orang yang baru mulai belajar, tidak paham, baru dia itu bahasannya kalau zaman sekarang itu hijrah. Kan hijrah itu kata Rasul sebenarnya. Orang siapa yang hijrah itu orang yang meninggalkan maksiatnya menuju kebaikan, namanya hijrah. Ya, orang yang hijrah dari mana? Dari ketindan ke Telogo misalnya. Orang yang hijrah atau orang yang pindah dari maksiat ke amal yang baik, lah itu jangan langsung dikasih kabar buruk terus. Orang baru masuk Islam. Bagaimana Islam? Islam itu Pak ada 5 perkara. Waduh, saya 1 perkara aja dalam rumah tangga enggak bener apa? Waduh, enggak jadi masuk nanti akhirnya. Enggak jadi masuk Islam akhirnya. Belum apa-apa 5 perkara, maksudnya syahadat, sholat itu 5 perkara. Rukun Islam itu ada 5 perkara. 5 perkara. 1 perkara aja saya belum selesai. Nah, kasih yang enak-enak dulu itu bagi yang mereka belum nyandak untuk taklim. Tapi kalau sudah seperti jenengan ya jadi kayak kabar gembira dok. Iya. Ya, sehingga Rasulullah kalau bahas-bahas seperti ini ngeri ya. Semoga kita diselamatkan. Amin ya rabbal